Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Apa kabar Bunda semua? Semoga Bunda semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, berlimpah rezekinya, dan selalu dalam keadaan baik-baik saja dimanapun Bunda semua berada. Amin. Nah, videonya kita mulai dari sini ya Bun. Nah, ini itu di Jalan Raya Gadok Ciawi ya Bun. Nah, pagi-pagi kita udah terdampar di sini dan ini aku lagi nyuapin anakku makan. Nah, ini aku pesenin dia itu soto ayam Bunda, dan Masya Allah rasanya itu di luar bayangan aku Bun, beneran ini tuh rasanya enak banget daripada soto-soto yang biasa aku coba. Seriusan, di daerah tempat tinggal aku belum nemu yang namanya soto rasanya seenak ini dan semurah ini Bun. Dan harganya itu cuma 23.000 udah plus nasi. Rasanya itu loh Bun, bener-bener kaya banget sama rempah-rempahnya. Terus daging ayamnya itu Masya Allah bener-bener empuk banget, kayaknya tuh udah direbus lama banget gitu. Jadi anakku aja suka banget, dan tuh anakku tuh sampai ke kuah-kuahnya tuh bener-bener habis sampai tetesan terakhir. Serius Bun, aku nggak lebay, rasanya tuh enak banget. Saking enaknya aku sampai bilang sama penjualnya, "Mbak, makasih ya, ini makanannya enak banget, seriusan di daerahku nggak ada soto yang seenak ini." Dan dia tuh seneng banget, dia bilang, "Makasih Mbak," dia bilang gitu. "Masa sih," dia bilang gitu, "perasaan masakannya biasa aja." Tapi kan yang ngerasain kita ya Bun, beneran enak banget. Terus pengunjung lain juga bilang, "Emang iya enak banget," dia bilang gitu. Setelah selesai nyuapin anakku, di sini kita udah sampai rumah ya Bun ya. Jadi aku mau masak nasi dulu. Nah, seperti biasa kalau di rumah itu harus ada stok nasi ya Bun ya. Nasi putih tuh pokoknya nggak boleh sampai kosong. Pokoknya Magicom tuh nggak boleh nggak ada isinya, harus ada isinya. Karena biar bagaimanapun kita punya anak ya Bun ya, yang kapan aja bisa lapar, kapan aja bisa minta makan. Karena yang namanya anak kecil itu gitu ya Bun, makannya sedikit-sedikit tapi sering. Nah, makanya kalau di rumah tuh aku pastikan harus ada nasi putih dulu. Pokoknya kalau misalnya udah ada nasinya, untuk lauk mah gampang. Contohnya ini begitu nyampe rumah anakku lapar dan aku gorengin ini ikan lele Bun. Jadi cuma lele doang aja. Jadi karena emang anakku lapar tiba-tiba dadakan, jadi cuma aku gorengin 1 ekor ikan gitu aja. Ya udah, dia makan pakai itu aja dulu sementara. Nah, nanti agak sorean baru aku masak karena aku juga belum belanja Bun, aku belum belanja sayuran. Nah, sekarang habis masak goreng lele, tadi habis masak nasi, aku mandiin anakku tuh ya Bun ya. Dan di sini aku lanjut pakein dia skincare dan pakein dia parfum rambut, vitamin rambut, terus sambil disisir-sisir dulu supaya anak gadis jadi cantik gitu ya Bun ya. Nah, ini tuh dari dekat, Masya Allah. Kadang-kadang ya Bun, aku tuh suka kagum gitu sama kuasa Allah. Masya Allah, tabarakallah gitu, kok bisa ya gitu kita dikasih anak yang lucu banget, nemenin kita setiap hari, gak bosen-bosennya nemenin kita di rumah. Alhamdulillah ya Allah, kayak bersyukur banget gitu dikasih anak. Bunda-bunda di luar sana juga aku yakin pasti sama seperti aku ya Bun ya. Kadang-kadang kita tuh kayak kagum sendiri sama kuasa Allah ya Bun, kok bisa gitu kita dikasih anak yang Masya Allah pengertian, penurut gitu ya Bun, nurutin apa kata orang tua, terus nemenin kita sehari-hari dengan tingkah-tingkah lucu mereka. Ya karena ada mereka hidup kita tuh jadi lebih berwarna, jadi bahagia ya Bun ya. Gak kebayang kalau gak ada anak-anak rasanya gimana. Untuk bunda-bunda di luar sana, apakah sama seperti aku suka nangis sendiri kalau mau tidur, melihat anak udah tidur tuh rasanya ya Allah, Allah tuh udah titipkan kayak anak yang begitu berharga, segini baiknya, tapi akunya ngerasa kayak kurang aja gitu sebagai seorang ibu. Aku yakin banyak bunda di luar sana yang pasti merasakan hal yang sama seperti aku, karena biasanya kita itu pasti merasa kurang aja ya Bun, jadi seorang ibu pasti merasa kurang baik dan lain-lain segala macam. Untuk bunda di luar sana yang belum diberikan keturunan, semoga Allah segera cepat berikan keturunan ya Bun ya. Semoga cepat diberkahi anak yang soleh dan solehah, amin. Selesai cerita-ceritanya nih, kita lanjut ya Bun ya. Aku mau rapin kamar dan di atas kasur tuh ada banyak apa ya namanya, kain-kain ya Bun ya. Kain-kain sebenarnya itu tuh baju-baju dari tas Bun yang aku bawa
ke Ciawi kemarin. Tapi ini tuh bajunya belum aku susun. Nah sekarang aku lagi rapihin dulu. Jadi bajunya tuh sebenarnya gak terlalu banyak. Aku lipat-lipatin dan aku rapihin lagi. Nah ini dia tasnya bekas kemarin pergi tuh aku rapihin. Kemarin kita tuh perginya dadakan ya bun, tiba-tiba tanpa rencana, dadakan banget pokoknya mah kayak tahu bulat. Jadi tiba-tiba kita ada keperluan ke sana dan memang harus berangkat. Jadi mau nggak mau ya hari Minggu kemarin kita berangkat. Ini video itu sebenarnya video hari Senin ya bun ya kalau aku nggak salah. Tapi baru di upnya sekarang karena memang baru sempet edit-editnya sekarang. Mari kita lanjut. Nah jadi ini aku lagi rapihin kasurnya ya bun ya. Habis ngerapihin tadi baju-baju dan tas-tas yang berantakan banget di atas kasur. Nah sekarang aku rapikan dulu kasurnya. Oh ya, kasur ini tuh kasur bersejarah di dalam rumah aku ya bun ya. Jadi usia kasur ini itu kurang lebih udah hampir sama dengan usia pernikahan aku. Kurang lebih udah hampir 10 tahun menemani hari-hari aku. Jadi ketika kita dulu baru nikah, suamiku itu benar-benar gak punya apapun bunda. Dia cuma punya kasur ini satu, dia beli, dan dia punya ceret listrik satu. Bener-bener gak punya apapun gitu. Perabotan satu biji pun dia nggak punya. Jadi ketika aku dan suami menikah tuh bener-bener dari nol banget, nggak punya apapun karena memang keluarga suami juga nggak ada yang di sini ya bun, nggak ada yang tinggal satu pulau dengan aku karena kita itu sama-sama dari Sumatera dan kita sama-sama ketemu di Pulau Jawa. Nah biasanya kalau orang Jawa ini saya perhatikan tuh daerah sini kalau menikah tuh ada yang namanya seserahan ya bun ya. Seserahan itu aku rasa membantu banget untuk para pengantin baru ya bun, kayak misalnya ada seserahan, ada lemari, ada kasur, ada meja rias dan lain-lain segala macam perabotan rumah tangga. Tapi kalau waktu aku menikah dengan suami, bener-bener suami itu cuma punya kasur ini satu dan ceret listrik. Masya Allah indah banget perjuangannya. Jadi bener-bener kita tuh nikah dari nol, berjuang bener-bener masing-masing dari nol. Alhamdulillah sekarang meskipun awal-awal menikah terasa sulit, alhamdulillah terlewati ya bun ya. Masalah perekonomian juga yang dari bener-bener dari nol banget, alhamdulillah semakin lama usia pernikahan dan sejak punya anak, alhamdulillah semakin membaik. Disyukuri ya bun ya. Ternyata memang ketika orang sudah menikah itu memang rizkinya beda, apalagi ketika sudah punya anak memang rezekinya beda, alhamdulillah. Jadi kasur ini tuh memang termasuk yang bersejarah banget ya bun. Aku nggak sadar aku jadi curhat ya bun ya. Masya Allah, mohon dimaafkan. Tanpa sadar aku jadi curhat tentang barang paling bersejarah di rumah aku, ya ini kasur ini bun. Jadi meskipun sebenarnya bagian tengahnya itu udah agak lumayan cekung, tapi sebenarnya tuh masih layak banget pakai karena cekungnya itu cuma sedikit banget dan ini tuh termasuk kasur yang awet banget menurut aku ya bun. Aku juga bingung kenapa bisa seawet ini, tapi karena memang masih bagus ya aku ngerasa sayang aja gitu buat ganti kasur. Untuk apa diganti kalau memang masih layak pakai ya kan bun. Setelah selesai ngerapiin kasurnya, aku lanjut nyapu-nyapu. Yang namanya nyapu-nyapu tahu sendiri ya bun ya, di rumah mah pasti ada aja debu-debu yang berserakan. Entah itu dari mana pokoknya mah bingung dah. Aku juga nggak ngerti itu pasir dari mana aja. Ada aja gitu debu-debu. Bukan pasir sih ya bun, debu. Ada aja. Meskipun disapu 5, 6 kali, 7, 8, 9 tetep ada yang harus disapu mah. Setelah selesai rapiin kamar, nyapu kamar. Nah ini aku lanjut untuk bebersih bagian ruang tamu ya bun ya. Itu diberantakin mainan sama anak aku. Jadi sebelum disapu aku rapihin dulu semua mainannya. Jadi anak aku ini tuh sebenarnya pengen aku biasakan untuk merapikan mainan sendiri. Tapi ya anak umur segini kan fokusnya juga masih belum bisa kayak kita orang dewasa ya bun. Jadi kalau disuruh langsung dikerjain gak gitu, memang harus pelan-pelan. Kadang-kadang dia lagi mood dia mau rapihin, dia lagi gak mood ya dia gak mau rapihin. Nah itu setelah barusan aku rapihin, tadi aku tinggal sebentar ke dapur dan ternyata udah diberantakin lagi tuh bunda. Lihat kan, jadi mainannya semua udah dikeluarin lagi. Tapi gak apa-apa, memang lagi begitu perkembangannya. Kita harus maklum ya bun ya sama perkembangan anak. Jadi ya udah, walaupun dia berantakin ya kita rapihin aja lagi daripada kita capek ngomel kan bun.
emang lagi begitu, kita nikmatin aja masa-masa perkembangan dia ngeberantakin rumah. Nanti kalau misalnya mereka udah besar, kita pasti kangen sama masa-masa seperti ini, masa-masa rumah berantakan. Kalau mereka udah besar, kata teman-teman aku tuh rumah tuh rapi terus. Kayak teman-teman aku nih bun, anaknya tuh udah SD, udah sekitar kelas 5-6 SD. Rumahnya memang rapi terus karena memang gak ada anak yang ngeberantakin kan bun. Dan mereka bilang, aduh kangen deh sama masa-masa repot dulu, masa-masa sibuk dulu, dikit-dikit rumah berantakan. Sekarang mah gak ada yang ngeberantakin, malah kangen sama anak karena anak udah sibuk sama kegiatannya sendiri gitu. Jadi aku pengen nikmatin masa-masa ini dulu ya bun, masa-masa indah anak-anak ngeberantakin. Jadi aku gak mau terlalu pusing ya bun ya, walaupun rumah berantakan ya udah biarin aja, nanti juga bisa dirapihin lagi. Setelah selesai nyapu-nyapu, lanjut di sini aku ngepel dulu bun, karena ini harus dipel ya. Aduh, tadi rumah ditinggal tuh belum dipel, belum disapu, berantakan karena memang kita dadakan banget bun. Pokoknya mah suami tuh ngajakinya bener-bener dadakan, ayo kita berangkat sekarang, penting banget harus berangkat. Oh ya udah, hayo jalan gitu, ngikut aja apa kata suami. Nah aku bilang aku belum beberes loh yang, ya udah nggak apa-apa nanti aja pulang dari sana baru beberes gitu. Akhirnya ya udah deh, sekarang nyampe rumah baru kita bisa beberes. Itu aku sambil nyuapin minum ke anakku ya bun ya, karena kalau nggak disuapin minum dia itu minumnya agak susah bun. Kalau nggak dipaksa minum air putih, kadang-kadang dia tuh jarang minta gitu. Jadi aku selalu sediakan satu cangkir gitu di dekat dia. Nah aku biasanya kasih minum tuh sesering mungkin. Kalau misalnya dia nggak mau, nggak aus, aku tetap paksa. Pokoknya minum, aku bilang gitu. Karena aku takut kalau kekurangan minum air putih, takutnya kesehatannya gimana ya bun ya. Jadi ya gitulah, kadang-kadang sambil bebenah, sambil maksa dia minum, sambil maksa dia makan. Pokoknya mah biar ada makanan dan minuman yang masuk gitu ke perutnya. Lanjut di sini aku masih ngerapihin kamar ya bun, masih ngepel kamar. Setelah disapu, kamarnya dipel biar benar-benar kinclong. Lanjut di dapur, di sini kelihatan ya bun, di meja makan aku ya seperti biasalah, banyak banget tuh perabotan dan perintilan. Meskipun setiap hari dirapikan tapi tetap setiap hari berantakan. Sebenarnya itu yang ngeberantakin bukan anak aku ya bun ya, tapi aku dan suamiku yang selalu sembarangan naruh barang. Ya bener, itu adalah perbuatanku bun. Jadi aku dan suami tuh ya memang gitu ya bun, kadang-kadang kita kalau nyolokin handphone kan memang di atas ini nih, naronya di atas meja makan. Jadi ya colokan-colokan tuh pasti berantakan di situ dan harus dirapin setiap hari juga. Di sini sambil ngelapin meja, aku lanjut untuk bebersih ini ngelapin pajangan ya bun. Di situ ada tempat tisu, kemudian di sini ada juga pajangan bunga anggrek yang super mini dan lucu. Terus di sini ada pajangan yang ijo-ijo gitu biar rada-rada seger gitu ya bun ya. Dan juga ada itu pajangan kayak angka gitu bun untuk ditaruh di atas meja, menurut aku lucu. Itu kemarin aku beli, harganya murah banget, cuma Rp5.000 aja, dan alhamdulillah lucu banget menurut aku bun. Setelah selesai ngelapin pajangan-pajangan, kita lanjut untuk ngelap-ngelap meja. Oh ya, untuk bunda-bunda semua yang baru ketemu dengan channelnya aku ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channelnya aku. Terima kasih banyak bunda sudah menonton video aku dari awal sampai sekarang. Aku mohon dukungannya untuk bunda semua. Kalau misalnya bunda semua suka dengan video-videonya aku adalah konten kreator baru di YouTube. Aku baru punya beberapa videoku belum banyak ya bun, penontonnya juga belum banyak, dan juga subscribernya apalagi ya, karena memang aku baru sekitar 2 mingguan gitu bikin video di YouTube. Berawal dari kegabutan ya bun, aku ngerasa banyak banget waktu yang terbuang sia-sia dan butuh kegiatan baru. Akhirnya aku mikir ya udah, daripada waktunya terbuang sia-sia, mendingan aku belajar untuk bikin konten. Siapa tahu dari video-video yang aku buat ada manfaat yang bisa diambil dari subscribernya aku. Semoga video-video yang aku suguhkan dapat diterima dengan baik oleh bunda-bunda dan kakak-kakak di luar sana. Amin. Mari kita lanjut. Nah sekarang sambil ngelapin meja kompor, ngelapin kompor. Nah itu aku sekalian ya bun, itu ngelapin bagian alas bawah
lemari piring. Jadi bagian bawahnya itu tuh memang nggak setiap hari aku bersihkan ya bun, tapi seminggu sekali itu pasti dibersihkan. Aduh ngomongnya belibet deh. Oh ya bun, kalau ada suara-suara berisik aku mohon dimaafkan ya bun, itu suara anak aku. Jadi tuh dia kalau aku lagi ngisi suara gitu di YouTube, dia selalu rese dengan mainan-mainannya dia tuh nggak bisa jauh-jauh dari mamanya. Memang pokoknya dia kalau aku bilang, nak jangan berisik ya nak, mama mau isi suara. Iya mama, dia bilang gitu, tapi iya tetap aja berisik. Nah contohnya sekarang tuh dia lagi megangin mobil-mobilan dan muter-muter rodanya ya bun, jadi aku yakin suaranya pasti masuk nih ke dalam video. Mohon dimaafkan ya bun kalau kurang nyaman, tapi gitulah ya, namanya anak kecil tuh ada aja tingkahnya. Kalau diomelin juga nggak tega bun, masa dikit-dikit karena kesalahan kecil kita ngomelin anak ya kan. Kalau misalnya aku mau ngisi suaranya itu di kamar dan kunci pintu juga nggak tega, karena di rumah cuma ada aku sendiri, suami lagi kerja. Masa iya anaknya ditinggal emaknya di kamar nutup pintu demi ngisi suara YouTube, kan nggak mungkin ya bun ya. Jadi ya udah deh, kalau ada suara-suara berisik sedikit mohon dimaafkan. Lanjut, di sini aku masih lanjut ngepel ya bun ya, ngepel gini ya gitulah, harus dipel intinya mah setiap hari. Kalau misalnya nggak dipel rasanya kayak risih banget ya bun ya. Pokoknya mah dipel 2 kali. Kalau aku ngepel tuh biasanya 2 kali bilas. Yang pertama itu pasti aku kasih cairan sunlight supaya kalau ada minyak-minyak itu tuh terangkat ya bun ya. Kemudian setelah selesai semua dipel pakai air sunlight, baru dipel lagi pakai air biasa gitu supaya benar-benar kinclong. Alhamdulillah selesai ngepel nih videonya, kita lanjut di malam hari. Alhamdulillah suamiku baru pulang kerja bun, dan sekarang dia itu bawain aku pisang goreng Mr. King Kong banana deket rumah aku nih ya bun yang jual. Jadi satu kotak ini tuh harganya murah banget, cuma 15.000, dan rasanya masya Allah endol. Aku dan anakku doyan banget. Kita lanjut. Di sini aku lagi nyuci piring. Jadi piringnya itu banyak banget bunda. Saking banyaknya tuh nggak muat di atas wastafel gitu. Aku geser dulu tuh tadi kuali. Aku sambil nyuci piringnya. Ya Allah ini banyak banget, bener-bener deh ya kalau piring udah ditumpuk-tumpuk kayak gini. Padahal di rumah tuh cuma ada bertiga, cuma memang kebiasaan kita setiap habis minum ganti cangkir, ganti gelas gitu. Jadi gitu-gitu yang buat banyak ya bun. Padahal sebenarnya piringnya mah dicuci mah setiap hari, cuma ya gitu tetap banyak lagi. Kadang-kadang dalam sehari tuh aku bisa 2-3 kali cuci piring bun, tapi tetap aja kelihatannya banyak ya. Bingung aku juga ini piring dari mana. Oh ya, untuk para bunda di luar sana mohon dimaafkan ya kalau misalnya ada bagian-bagian dari video-video yang aku tampilkan yang kurang nyaman di hati. Entah mungkin dari cara pengambilan videonya kurang nyaman dilihat, atau mungkin cara aku ngisi suaranya juga kurang nyaman untuk didengar. Mohon dimaafkan lahir batin ya bun. Aku masih belajar bun, jadi aku masih banyak banget kekurangan untuk bikin video-video di YouTube gini. Bener-bener masih baru banyak banget belajar. Aku tuh ngomongnya kok belibet ya bun, ya Allah. Gitulah bun aslinya mah. Kalau ngisi suara tuh nggak bisa sekali tag langsung jadi gitu tuh nggak bisa, ya Allah. Maksudnya tuh aku baru banget belajar bikin konten-konten, jadi kalau ada kekurangannya mohon dimaafkan ya bun ya. Ya maklum lah bun, lagi proses belajar, masih bener-bener baru, jadi ya memang harus masih banyak belajar dan butuh kritik dan saran dari bunda-bunda di luar sana. Jadi untuk bunda-bunda dan subscriber aku di luar sana, kalau misalnya ada kritik dan saran jangan ragu untuk disampaikan ke aku. Terima kasih banyak buat yang udah mendukung sejauh ini. Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah sejauh ini aku lihat responnya lumayan baik. Alhamdulillah aku seneng banget, bersyukur banget di YouTube ini bertemu dengan teman-teman yang baru ya bun. Meskipun aku baru sekitar 2 mingguan di YouTube, tapi aku lihat sudah ada subscriber, sudah ada komentar-komentar walaupun cuma 1-2. Alhamdulillah ya Allah, aku sangat menghargai
menghargai respon kalian terhadap video-videonya aku. Terima kasih banyak. Aku ucapkan salam kenal untuk bunda-bunda di luar sana yang sudah mau menonton video aku, yang sudah mau mendukung aku. Semoga Allah membalas kebaikan bunda semua, amin ya Allah. Satu klik like, satu klik subscribe, dan satu komentar dari teman-teman itu sangat berharga untuk aku dan sangat aku hargai. Terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan berkali lipat, amin amin Allahumma amin. Oh iya, aku boleh tahu nggak sih pada para penonton aku di luar sana, kalian berasal dari kota mana saja? Oh ya, untuk yang baru menemukan channel aku, selamat datang. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak sudah menonton video aku sejauh ini. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Widya. Aku hanya seorang ibu rumah tangga biasa dengan satu orang anak yang insya Allah sebentar lagi akan launching anak kedua. Karena sekarang aku lagi hamil ya bun ya. Aku lagi hamil anak kedua, jadi ya sebentar lagi bakal jadi mama dua deh. Mama dua anak maksudnya. Oh iya, aku boleh tahu nggak sih bunda-bunda di luar sana udah punya anak berapa? Aku nih baru mau punya anak dua ya bun, di usia pernikahan yang hampir 10 tahun baru dipercaya anak kedua, alhamdulillah. Karena memang kemarin itu setelah menikah aku kosongnya lama banget ya bun ya. Aku kosongnya itu sekitar 7 tahun, 6 tahun sih lebih tepatnya, 6 tahun jalan 7 tahun aku baru dikasih keturunan. Awal-awal menikah itu sebenarnya kita udah usaha maksimal ya bun, siapa sih yang gak pengen buru-buru punya anak, tapi memang qadarullah, Allah menakdirkan lain. Sampai-sampai orang-orang di sekitar tuh bahkan gak ragu-ragu bilang aku mandul gitu kan. Bahkan ada salah satu komentar dari tetangga yang sampai sekarang aku ingat, dia bilang gini, saya lo belum punya anak gitu kan. Iya belum bu. Kok bisa sih orang-orang yang nikahnya barengan sama lo tuh udah pada punya anak loh. Harusnya kalau lo punya anak lo udah SD ya gitu. Dia ngomong gitu ketika usia pernikahan aku tuh 6 tahun bun. Dan rasanya tuh Masya Allah gitu ya. Aku nggak dendam bun, aku nggak kesel gimana-gimana. Cuma memang kadang manusiawi ya bun ya. Kalau perkataan seperti itu selalu aja teringat. Aku nggak marah dengan orangnya karena apa yang dia omongin emang bener. Kalau memang aku cepet dikasih anak ya pasti umur anak aku itu udah 6 tahun udah SD gitu kan. Tapi ya namanya anak kan kuasa Allah ya bun. Itu hak Allah sepenuhnya, kapan Allah mau kasih. Aku nggak bisa, meskipun aku udah berusaha, aku udah ngabisin duit banyak ke SPOG, udah diurut, udah minum ini itu segala macam. Tapi ketika Allah berkehendak, Allah bilang belum waktunya, ya memang belum waktunya. Padahal mereka itu nggak tahu ya bun gimana perjuangan kita untuk punya anak. Tapi kadang-kadang ada aja komentar di luar sana yang ya asal ngomong, gak mikirin perasaan kita, mentang-mentang kita belum punya anak. Tapi gitu ya bun, dijadikan pelajaran aja. Semoga dari hal itu kita bisa lebih menjaga lidah-lidah kita supaya gak menyakiti orang lain. Kalau misalnya kita lihat ada orang lain belum punya anak, jangan asal komentar, dipikir dulu, jangan sampai komentar kita menyakiti orang lain. Sekian ya bun untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.